Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nung. Selamat siang Bu Ima. Nah, Sobat Poltek masih inget nggak sama dosen kita yang satu ini, Pak Nung Harjanto? Masih ingat harusnya ya. Baik, Pak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya Pak, tentang seputar karir dosen, kesibukan Bapak dan segala macam. Sudah berapa lama ya Pak jadi dosen di Poltek GKPN? Saya masuk jadi dosen di AIKPN waktu itu ya. Iya. Sekarang kita berubah jadi Poltek GKPN itu dari tahun 97. Jadi ini tahun ke-26 saya ngajar di sini. Ya. 26 tahun ya Pak Ya. mengabdi. Jadi Ya, memang saya bisa mengklaim saya itu orang asli Poltek GKPN. Oh iya, karena alumni juga, Iya, betul. Jadi alumni, dosen ya. Selanjutnya apa Pak nanti profesor? Asisten dulu. Oh, Ya, asisten dari dulu. Asisten Iya. dulu gitu ya. Iya, Jadi kira-kira saya di sini itu sudah 32 tahun ya. Dari semenjak Berarti mahasiswa. tahu dari kecilnya sampai sekarang ya Pak, sampai Ya. sudah menjadi besar Politeknik Ya. GKPN-nya. Baik, ada nggak Pak pengalaman tidak terlupakan selama Bapak jadi dosen di sini? Oke. Sebetulnya banyak sekali pengalaman dan itu tidak terlupakan ya. Ya, kalau dibilang yang paling berkesan itu ya apa ya? Jadi suatu saat saya itu menemukan bahwa ternyata banyak dari mahasiswa kita itu yang sebetulnya juga punya level yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan pada akhirnya memang mereka akan menjadi lulusan yang jauh kemampuannya, bahkan kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi yang katakanlah top gitu ya. Nah, bahkan beberapa alumni kita itu kan juga jadi bos lah Oh gitu ya, iya, betul Pak, ini. betul. Nah, itu kalau yang secara umum gitu ya. Kemudian yang memang paling berkesan itu ya suatu saat memang saya pernah dikerjain teman saya gitu. Oh gitu, Ya. dikerjainnya gimana Pak? Wah, Jadi sebetulnya yang dikerjain bukan saya gitu ya, tapi beberapa dosen gitu ya. Jadi ini teringat bener, Bapak oknumnya harusnya ini masih wah ingat kalau juga. oknumnya inget nih bisa ini ya, bisa Iya. datang ke Politeknik Jadi yang GKPN saya ya untuk paling reunian. ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kedosenan, Oh, tapi iya, yang paling saya ingat kejadian yang di sini gitu ya, bahwa suatu saat saya sholat dengan teman-teman dosen gitu. Iya. Nah itu setelah sholat selesai tuh pada saat mau pakai sepatu gitu ya, kami itu baru sadar kaos kakinya itu beda semua gitu ya. Ternyata ada oknum teman Yang kami itu menukar ya. nukar gitu. Oh gitu. Berarti di musola kampus ya Pak? Iya, itu itu tidak terlupakan bener gitu. Oh iya. Berarti oknumnya boleh menghubungi Pak Nung sekarang ya? Iya gitu ya. Ya, tapi kalau spesifik yang tentang kedosenan ya saya anggap bahwa semuanya menarik gitu aja ya. Jadi Iya. saya benar-benar enjoy, memang itu dari awal saya pengen jadi pengajar gitu ya. Karena transfer knowledge dan juga bisa berinteraksi dengan banyak pihak, dengan mahasiswa, dengan dosen dan banyak juga stakeholder yang lain gitu ya. Gitu ya. 26 tahun berkarir sebagai dosen. Berarti ini juga pekerjaan pertama ya Pak dari waktu lulus dulu? Lulus Tidak, di sebenarnya tidak. Politeknik. Oh tidak. Sebelumnya berarti pernah Sebelumnya bekerja saya di itu tempat kan lain? setelah lulus dari AIKPN, saya lulus tahun 94, itu memang angkatan saya adalah angkatan pertama yang bisa lulus 2,5 tahun. Itu saya kemudian berkarir selain jadi auditor junior ya waktu itu, juga di salah satu KAP gitu ya, Oh, iya, di nasional gitu. Tapi juga saya waktu itu juga sudah ngajar-ngajar di semacam institusi D1, D2 gitu ya.
Gitu. Ya. Berarti memang passionnya ya, passionnya Passionnya memang mengajar. mengajar. Hingga bertahan sampai 26 tahun Sampai mengajar sekarang. sebagai dosen di Politeknik Kalau YKPN. di total ya berarti sudah hampir 30 tahun ya. Wah. Gitu. Ya. Hampir separuh usia berarti Pak. Ya, Iya Pak. ya. Oh, iya. Baik. Kalau kesibukan saat ini selain menjadi dosen, apakah ada sebagai praktisi juga Pak atau ada kesibukan lainnya? Baik. Yang pertama saya asesor Lamemba gitu ya. Jadi untuk yang di program studi bisnis, ekonomi, manajemen, akuntansi itu kan ada institut yang harus mengakreditasi untuk prodi-prodinya. Itu saya salah satu asesor nasional untuk itu ya. Kemudian saya juga masih kadang terlibat di bidang auditing itu ya. Bantu-bantulah untuk mengaudit itu. Kemudian juga saya juga kebetulan bersama-sama dengan keluarga besar saya mengelola beberapa unit bisnis kami gitu ya, unit bisnis keluarga kami gitu. Kemudian selain itu juga beberapa konsultan lah katakan gitu, di bidang terutama keuangan dan akuntansi gitu. Ya. Berarti menjadi dosen yang produktif ya Pak di segala gitu, bidang. Ya juga terutama jadi peneliti gitu ya. Ya jelas tuh. Dosen Kan itu bagian dari Tridharma dosen adalah menjadi peneliti dan pengabdi masyarakat ya Pak ya. Selain juga tentunya mengajar. Baik, tadi Bapak membahas tentang asesor di Lamemba ya Pak. Nah, hal yang baru buat saya pribadi juga atau buat pemirsa sekalian sahabat Poltek mengenai Lamemba sendiri atau asesor Lamemba. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak apa itu asesor Lamemba atau mungkin bisa juga sampai kepada Lamemba itu sendiri apa begitu. Jadi sebetulnya kan saya bicara dulu tentang akreditasi perguruan tinggi. Baik. Sebetulnya akreditasi perguruan tinggi itu kan kita perlukan karena memang kita itu perlu membuktikan bahwa ada pihak luar yang independen yang itu memang diotorisasi oleh Dikti gitu ya untuk menilai apakah suatu perguruan tinggi itu sudah memenuhi standar dari SN Dikti gitu kan ya, SN Dikti atau malah mungkin melampaui gitu ya, atau mungkin bahkan jauh melampaui dibanding itu. Nah itu diperlukan peringkat akreditasi tadi gitu. Nah untuk yang di level perguruan tinggi itu kan akreditasi itu dilakukan oleh BANPT. Nah ini peringkat akreditasi untuk perguruan tinggi kan ada yang baik gitu ya, kemudian baik sekali dan unggul. Nah ini kebetulan Bu Ani dan Bu Chandra itu jadi asesor BANPT di tempat kita. Kemudian masing-masing prodi atau program studi itu diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Jadi misalnya di teknik ada sendiri nanti namanya, saya malah nggak terlalu hafal itu ya. LAM apa itu lah. Berarti Lamemba itu khusus untuk ekonomi, bisnis dan manajemen. Bisnis akuntansi. Berarti lembaga akreditasi mandiri, ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Lamemba. Nah itu tugasnya mengakreditasi prodi-prodi di Emba itu tadi. Ya. Jadi nanti selain untuk perguruan tingginya ada peringkat akreditasi secara keseluruhan itu, tapi prodi-prodinya juga diakreditasi. Gitu. Sama dengan perguruan tinggi peringkatnya juga 3 tadi, baik sekali dan unggul gitu. Nah itu semuanya terkait dengan pencapaian apakah kita itu sudah memenuhi SN Dikti gitu ya, atau justru sudah melampaui SN Dikti atau jauh melampaui SN Dikti. Nah itu bisa dilihat di situ. Nah tentunya ini akan meyakinkan stakeholder semua ya, pemangku kepentingan,
bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, tapi termasuk masyarakat umum dan juga ya terutama DIKPI juga ya, bahwa capaian kita itu memang secara standar itu gimana? Apakah memenuhi atau malah melampaui, jauh melampaui juga gitu. Gitu. Nah, menarik ya Pak kalau Ya. membicarakan akreditasi. Mm-mm. Nah, yang harus disiapkan untuk perguruan tinggi tadi untuk mendapatkan akreditasi unggul di LAM-EMBA itu apa Pak? Oke. Kira-kira? Jadi karena saya asesor LAM-EMBA, saya khusus untuk prodi saja ya. Iya Pak, Ya. baik. Untuk prodi-prodi di EMBA itu sebetulnya kan akreditasi ini disiapkan tidak pada saat mau diakreditasi saja harusnya. Tapi itu kan memang sebetulnya merupakan cerminan apa yang kita capai, kinerja itu kita capai untuk keseharian kita, gitu kan ya. Kita melaksanakan tugas, kalau dosen ya Tridharma perguruan tinggi, kemudian bagaimana proses belajar mengajarnya, capaian-capaian dari dosen, karyawan, atau tendik ya, juga mahasiswa, itu kan sebetulnya itu capaian yang kita kerjakan keseharian kita gitu. Nah pada saat akreditasi itu kan sebetulnya kita melaporkan gitu kan ya, bahwa capaian-capaian itu sudah kita seberapa jauh gitu. Itu tadi dibandingkan dengan SNDT-nya gitu. Ya, jadi sebetulnya proses akreditasi itu katakanlah itu proses yang terus-menerus. Hanya memang akreditasinya kan menunjuk di satu periode tertentu gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya capaian dari perguruan tinggi yang harus dikerjakan secara harian gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan yang harus disiapkan adalah prosesnya ya Pak, baik proses dari belajar mengajar itu sendiri atau proses pemenuhan tridharma dari dosen, kemudian patokannya ya SNDikti tadi gitu ya Pak. SNDiktinya pencapaian atau laporan akhir dari pekerjaan yang kita sudah lakukan sehari-harinya begitu. Tapi sebetulnya sebelum itu kan kita juga sudah harus mulai bekerja, menyiapkan, bukan hanya pada saat proses. Ya. Jadi kan kita kan harus ada misi, gitu kan ya, visi dulu ya, visi, misi, tujuan, kemudian strategi itu. Nah itu kan sebetulnya kan prodi ini harus menyiapkan sebelum dilaksanakan, gitu. Jadi sebetulnya seberapa jauh sih kita ke depan apa yang pengen kita capai, kan itu dulu. Nah kemudian kita turunkan ke bawah-bawahnya tadi ya, dari visi, misi, kemudian tujuan, strateginya bagaimana, itulah yang kemudian kita terapkan di keseharian kita. Nah gitu. Jadi memang yang dinilai dari visi dulu memang. Apakah suatu prodi itu memang akan hanya, katakanlah hanya ya, memenuhi SNDikti saja, gitu ya, atau akan berusaha melampaui, atau berusaha jauh melampaui. Nah itu. Jadi apa namanya, dari visi sudah harus kelihatan di situ. Baik. Ya. Dari visi perguruan tinggi gitu Pak, mungkin salah satu visinya kan juga pasti berkontribusi kepada masyarakat ya. Jadi bisa dikatakan akreditasi LAM-EMBA ini tadi yang didapatkan oleh prodi akan menambah makna gitu ya, atau memberikan makna bagi perguruan tinggi sendiri untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pendidikan begitu Pak. Nah kalau untuk Poltek sendiri Pak, Poltek YKPN kan akreditasinya unggul ya Pak, akreditasinya unggul. Sekarang kita prodi, kita ada 3 prodi, yaitu D3 akuntansi, kemudian D4 akuntansi perpajakan, dan D4 akuntansi sektor publik. Kita juga dapat terakreditasi unggul. Nah, arti kata unggul sendiri bagi masyarakat atau bagi stakeholder, pemangku kepentingan, atau bahkan bagi kita dosen sendiri gitu ya Pak. Artinya apa dan pengaruhnya itu bagaimana gitu? Baik, kita kembali ke SNDikti, gitu kan ya. Jadi yang pertama bahwa kita harus memenuhi satu dulu, memenuhi SNDikti. Nah, kemudian kalau memenuhi itu kan berarti kita mencapai standar minimal. Nah itu biasanya peringkat akreditasinya itu baik gitu. Nah kemudian kalau
capaian kita termasuk visi misi kita ke depan itu melampaui dari SNDikti, itu kita akan dapat peringkat baik sekali. Nah kemudian kalau predikatnya unggul itu berarti kita itu jauh melampaui dari SNDikti itu. Kemudian dari itu pemenuhan SNDikti. Lalu yang kedua dilihat dari ini apa namanya, kontribusi atau daya saing kita, daya saing. Daya saing kita itu apakah masih lokal gitu ya, ataukah sudah nasional daya saingnya, atau bahkan sudah internasional. Nah kalau untuk apa namanya, perguruan tinggi terutama atau prodi yang dia itu bisa memperoleh peringkat akreditasi unggul, itu artinya bahwa daya saing kita itu sudah internasional. Nah itu ditunjukkan dari visi misi itu memang sudah mengarah ke internalisasi, ya, internasionalisasi. Kemudian capaiannya juga, capaian itu ya terdiri dari capaian dari kinerja dosen, kinerja tendik, maupun capaian dari mahasiswa, termasuk alumni. Jadi kalau unggul itu artinya bahwa kita sudah capaiannya daya saingnya internasional. Apa misalnya? Ya dosennya, misalnya terkait dengan kalau proses ya pola pendidikannya memang sudah standar internasional gitu ya, kelihatan dari misalnya saja pedoman-pedomannya gitu ya, kemudian dosennya itu kualifikasinya itu sudah internasional, doktornya sudah banyak gitu ya, itu ada ukuran sendiri-sendiri gitu. Kemudian publikasi dosen gitu-gitu ya, citasi dari publikasi dosen, kinerja pengabdian masyarakatnya, itu kalau dosen. Kemudian kalau mahasiswa juga seperti itu. Bagaimana mereka itu berkontribusi atau berkegiatan, berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik di level nasional atau internasional. Nah kalau unggul itu berarti sudah kontribusinya ke level internasional, termasuk alumni. Alumni itu kalau banyak atau berkarir di perusahaan berskala internasional. Nah ini perlu kita luruskan bahwa perusahaan berskala internasional itu belum tentu yang ada di luar negeri, tapi termasuk perusahaan yang ada di dalam negeri. Itu misalnya katakanlah perusahaan apa ya, kayak saya nyebut nama gitu ya, kemarin SGI, ya, PMA SGI gitu ya Pak, perusahaan PMA gitu ya. PMA juga kan produknya itu dijual dan dipakai di luar negeri. Nah itu betul. sudah sebetulnya kalau alumni kita bekerja di perusahaan seperti itu kan sudah levelnya internasional, gitu. Nah itu ada beberapa indikator, beberapa aspek yang menunjukkan bahwa kita memang sudah di level internasional. Gitu. Nah intinya seperti itu. Iya baik. Berarti Politeknik IKPN terakreditasi unggul karena melampaui ya Pak, iya, jauh melampaui SNDikti. Daya saingnya sudah internasional. Iya betul. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang dosen tadi Pak, kayaknya kerjaan dosen berarti nggak cuma ngajar ya Pak ya, kan ada tridharma, terus ada kontribusi di akreditasi juga, ada pengabdian, ada peneliti. Nah kira-kira bagaimana pandangan Bapak untuk peranan seorang dosen di masa yang akan datang? Karena kan di Politeknik IKPN sendiri sudah banyak dosen-dosen muda, termasuk saya ya Pak, dosen salah satunya. Nah, kira-kira peranan dosen di masa yang akan datang menurut Bapak seperti apa? Baik, sebetulnya berangkat dari peran dasar dosen dulu ya. Sebenarnya yang peran dasar dosen yang utama itu kan bukan hanya pengajar gitu ya, tapi yang paling penting justru dia itu memberi inspirasi, gitu. Jadi, wah berat Pak inspirasi. Nah itu, karena memang sebetulnya kan mahasiswa itu tidak lagi pada level hanya harus menguasai teori saja, gitu kan ya. Tapi nanti kan harus dipraktikkan, gitu. Nah kemudian praktik ini kan sebetulnya dari masing-masing industri juga mempunyai karakteristik yang mungkin beda-beda. Nah inilah apa namanya, bagaimana peran dosen untuk menginspirasi dari mahasiswa dulu, untuk mencapai bahwa yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar menguasai teori yang ada di textbook,
gitu aja kan. Tapi termasuk bagaimana mengembangkan teori-teori atau apa namanya, katakanlah juga standar-standar itu kita akan terapkan diadaptasi di praktik gitu kan ya. Nah, kita sebagai dosen itu harusnya menginspirasi bahwa ini yuk kembangkan diri, bukan hanya belajar menguasai teori dan juga konsep dasar katakanlah gitu aja ya. Tapi kita juga harus apa namanya mengembangkan diri untuk berusaha menjembatani sebetulnya gitu kan ya, antara teori dengan dunia teori dengan praktik gitu kan ya. Nah ini jadi oleh karena itu peranan kita di level dunia usaha katakan gitu ya, masyarakat itu dibutuhkan sekali. Nah untuk mengembangkan pengetahuan atau ini tadi apa kemampuan kita itu kan bukan hanya di kelas gitu kan ya, tapi juga mahasiswa diharapkan mengembangkan diri di luar kelas, mengembangkan diri bisa terlibat penelitian misalnya, karena dengan penelitian itu kan terutama penelitian terapan gitu kan ya. Nah ini nanti masalah apakah itu masalah arti penelitian terapan atau akademik, kita nggak bisa bahas hari ini kan panjang sekali. Mungkin ya. next tapi time memang, ya Pak ya, menjadi tapi memang diharapkan kan dengan terlibat di penelitian-penelitian yang sifatnya terapan itu mahasiswa jadi terbuka bahwa oh kalau saya dapat konsep dasar seperti ini di kampus, kemudian kita terapkan di lapangan itu, apakah ada permasalahan yang muncul dari penerapannya? Nah, sebetulnya kan kita berusaha untuk memecahkan masalah itu tadi, bahwa dari konsep dasar kalau diterapkan di lapangan ada masalah. Nah, kita berusaha untuk itu tadi memberikan kontribusi pemecahannya seperti apa. Nah, itu. Baik, berarti juga termasuk mengabdi ke masyarakat gitu kan ya. Iya. Berarti peranan dosen di masa yang akan datang itu tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga menginspirasi, memberikan dukungan dan dorongan ya Pak, termasuk berpartisipasi kepada dunia usaha. Sejalan saya rasa dengan program yang sekarang sedang booming, kurikulum Merdeka Belajar gitu ya Pak. Di Merdeka Belajar kan juga mahasiswa dituntut untuk keluar dari zona nyamannya, tidak hanya belajar di kampus, tapi juga belajar di perusahaan, mengenal berbagai macam dunia usaha yang membuat mereka menarik. Benar ya. Ya, terakhir Pak, sebagai penutup mungkin ada quotes atau ada prinsip atau ada apa ya, wejangan mungkin bagi saya dan teman-teman yang lain atau pemirsa tentang karir atau tentang hidup atau tentang apa saja yang bisa kami petik sehingga tadi menginspirasi kami semua untuk terus berkarya dan terus bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik ya. Nah terutama kalau nyangkut dosen dulu ya. Iya Pak. Ini juga diterapkan bukan hanya untuk yang masih muda ya, ya gitu. Saya pun sebetulnya kan juga masih tetap harus berusaha seperti itu. Artinya bahwa walaupun dosen secara formal misalnya, memang harusnya kan levelnya nyampe S3 gitu ya. Iya Pak. Kenapa? Karena di pembelajaran di level S3 itu kan bukan melulu masalah penelitian gitu ya. Itu yang perlu kita luruskan. Bahwa di pendidikan S3 itu bukan melulu hanya terkait dengan pengembangan penelitian gitu. Tapi termasuk di dalamnya kan ada soft skill di situ juga yang perlu dikembangkan. Gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana kita mengembangkan diri mencerna suatu teori gitu kan ya. Nah yang terutama nanti juga terkait dengan teori itu bagaimana diterapkan di praktik kan gitu. Nah itu memang untuk dosen ya kalau saya pribadi ya yang namanya sekolah lagi wajib itu S3 gitu ya sampai S3. Lalu kalau sudah S3 apa sudah bisa berhenti? Tidak. Justru setelah dosen itu S3 itu awalan malah. Oh gitu Pak. Iya, karena kan kita harus mengembangkan lagi diri, gitu kan ya. Dari banyak hal, kemampuan, pengetahuan gitu. Bisa itu diperoleh dari penelitian-penelitian, kemudian dari apa namanya sertifikasi juga, kemudian belajar dengan apa namanya sesama gitu ya, maksudnya
mencerna kehidupan di penerapan ilmu kita itu gimana. Nah itu kan memang kita intinya harus selalu mengembangkan diri. Ya. Jadi yang namanya karya apapun sebetulnya, bukan hanya dosen, itu pengembangan diri itu sangat penting. Jadi nggak boleh mandek, dan kita tidak sebetulnya merasa bahwa kita sudah cukup sampai sini, atau sudah merasa sudah super gitu ya, bahwa saya sudah S3, saya sudah profesor gitu ya misalnya, itu kemudian berhenti. Tidak, justru dituntut mengembangkan lagi bagaimana kemampuan dikembangkan. Terus yang utama itu tadi, bagaimana diterapkan di masyarakat atau dunia industri gitu ya, dan juga terkait juga dengan di bidang pendidikan juga harus juga ikut mengembangkan gitu ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas wejangannya. Yang saya tangkap dari wejangannya, sekolah lagi, mari berburu beasiswa untuk S3. Kemudian yang kedua adalah jangan berhenti belajar, terus mengembangkan diri, apapun profesi kalian, menjadi seseorang yang tidak merasa cukup dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya, karena ada pepatah itu, di atas langit ada langit. Kan? Oh gitu, iya, ya, baik kan? Iya. Baik Pak Nung, terima kasih banyak atas kesempatannya siang ini. Sudah hadir di kampus, meluangkan waktunya. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga bisa mengobati rasa kangen alumni-alumni yang pernah diajar oleh Pak Nung di kelas gitu ya. Kalau mau datang secara langsung boleh ya Pak, datang soal dosen-dosen di Politeknik KPN, terbuka lebar untuk seluruh alumni di kampus kami. Sekian, saya Rahimah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.